Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita beranjak ke sesi live teaching dari finalis kedua kita yang akan mewakili kategori bahasa Indonesia. Selanjutnya dari Bandung kami hadirkan Yuli Sugiyarti Karomah, biasa dipanggil Kak Yuli. Saat ini Kak Yuli mengajar di SMA Mekar Arum dan sebuah bimbingan belajar. Motivasi Kak Yuli menjadi guru adalah ingin mencerdaskan anak bangsa dan juga membimbing mereka menjadi generasi berakhlak mulia serta mendampingi mereka untuk dapat meraih cita-citanya. Moto hidup Kak Yuli, hidup bukan hanya untuk menjalankan rutinitas melainkan juga untuk meraih prestasi. Di waktu luang Kak Yuli sedang berolahraga dan membaca. Mari kita sambut Kak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur fungsional kalimat ya. Teman-teman sudah mengetahui apa itu subjek, apa itu predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Bagaimana cara membedakannya, ciri-cirinya itu teman-teman sudah mengetahui ya. Oke, nah untuk sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif dan ini berkaitan juga dengan unsur-unsur fungsional kalimat ini. Oke, nah sebelum mulai kita pemanasan dulu ya. Di sini kakak udah punya satu kalimat, boleh dibaca bareng-bareng? Kita harus berolahraga secara rutin agar supaya tubuh sehat. Oke, teman-teman, menurut kalian apakah kalimat ini efektif? Enggak, kenapa enggak efektif? Gimana? Oke, ada kata-kata yang bermakna sama ya yang digunakan sekaligus. Betul, pada kata apa itu? Yaitu pada kata agar dan supaya, betul sekali. Nah, adik-adik sekalian, kata agar dan kata supaya itu bersinonim, memiliki makna yang sama. Bahkan ini termasuk jenis sinonim mutlak ya. Jadi dapat saling menggantikan dalam semua konteks. Seperti itu. Nah, jadi agar efektif gimana caranya? Dibuang salah satu ya. Oke, kita hilangkan salah satunya. Bisa kata agarnya yang kita hilangkan atau kata supayanya. Ya, oke. Atau kalau misalnya nih teman-teman mungkin pernah menemukan sebuah artikel ya, kemudian kalimatnya itu ada yang nggak bisa dipahami. Berarti ada penulisan kalimat yang tidak efektif gitu ya. Oke, nah jadi secara umum kita bisa artikan bahwa kalimat efektif itu kalimat yang dapat dipahami dengan baik oleh pembaca sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Nah ini sesuai dengan maksud. Kenapa ini penting? Bayangkan teman-teman, ada seorang komunikator dan seorang komunikan berbicara tentang rumah. Yang dimaksud oleh seorang komunikator itu adalah rumah aja gitu ya, rumah. Tapi komunikannya itu menangkap informasinya itu adalah rumah sakit gitu ya. Nah ini bisa terjadi, kesalahpahaman ini bisa terjadi karena penggunaan kalimat yang tidak efektif. Oleh karena itu kalimat efektif itu penting untuk kita gunakan gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan belajar lalu yang seperti apa yang disebut dengan kalimat efektif. Ada 5 syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah struktur lengkap. Jadi sebuah kalimat dikatakan efektif kalau memiliki struktur yang lengkap. Kemudian kalau kalimatnya logis, kemudian sejajar, kemudian hemat dan yang terakhir adalah cermat. Ya, baik kita akan pelajari satu persatu ya, mulai dari struktur yang lengkap terlebih dahulu. Masih ingat teman-teman sekalian, struktur yang lengkap itu yang minimal terdiri atas unsur apa saja?
Iya betul sekali, subjek dan predikat ya. Oke, jadi seminimalnya kalimat itu terdiri atas unsur subjek dan predikat. Adapun unsur objek dan pelengkap itu bergantung predikatnya. Apakah butuh objek atau pelengkap atau tidak sama sekali itu bergantung pada predikatnya. Oke, di sini kakak sudah punya satu contoh. Perempuan yang memakai kerudung putih itu nanggung gak sih teman-teman? Nanggung ya. Apa yang kurang kira-kira? Predikat. Oke, di sini hanya dijelaskan hal yang dibahas di dalam kalimat. Apa yang dibahas yaitu perempuan. Perempuannya kenapa? Itu yang tidak dibahas. Oleh karena itu kalimat ini kurang satu unsur. Terus gimana cara perbaikinya? Bisa kita tambahkan predikatnya seperti ini. Nah, perempuan yang memakai kerudung putih itu cantik. Ini putih ya. Oke teman-teman, coba perhatikan dari kata perempuan hingga kata itu ini menempati unsur subjek atau hal yang dibicarakan dalam kalimat. Kemudian cantik ini adalah predikatnya alias hal yang menjelaskan subjek. Subjeknya kenapa? Subjeknya gimana? Atau subjeknya sedang apa gitu ya. Oke, nah kalau udah ada predikatnya seperti ini berarti jadi efektif ya. Berikutnya perbaikan yang lain bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, lihat teman-teman ini unsur subjeknya itu betapa panjang karena di sini ada penggunaan kata yang. Yang itu adalah bentuk perluasan ya. Nah, jadi bisa kita hilangkan yangnya. Kalau yangnya kita hilangkan, perempuan di sini menjadi unsur subjeknya, memakai, menjelaskan perempuannya bagaimana. Berarti ini adalah predikatnya. Dan kerudung putih ini adalah objeknya. Seperti itu ya cara perbaikannya. Yang berikutnya kalimat juga harus logis. Logis itu artinya masuk akal ya. Yang seperti apa yang dikatakan masuk akal? Nih, kakak punya satu contoh kalimat. Kepada Bapak X, waktu dan tempat kami persilahkan. Biasanya kita dengar kalimat ini dalam acara-acara tertentu ya teman-teman. Oke, coba perhatikan nih. Di awal kalimat itu dikatakan kepada Bapak X. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi siapa yang dipersilahkan? Waktu dan tempat. Padahal yang mau berbicara itu adalah Bapak X gitu ya. Jadi kalimat ini tidak efektif karena tidak masuk akal. Bagaimana perbaikannya? Langsung saja, Bapak X kami persilakan. Kalau seperti ini subjeknya apa? Bapak X, kami persilakan predikatnya. Seperti itu ya, jadi kalimatnya strukturnya lengkap. Baik, yang berikutnya ada juga yang seperti ini. Polisi menangkap Malin karena mencuri. Oke, kita bedah secara strukturnya ya. Subjeknya apa? Polisi, oke. Predikatnya? Menangkap, oke betul. Malin sebagai objek, betul sekali. Oke, ini adalah bagian anak kalimat ya. Ini bagian anak kalimat karena didahului oleh konjungsi karena. Ya, di sini ada kata mencuri yang berperan sebagai predikat kedua. Ya, ada subjeknya enggak? Enggak ada. Kalau bagian anak kalimat tidak ada subjeknya, berarti subjeknya mengikuti induk kalimat. Induk kalimat yang ada di sebelah kanan. Kita lihat induk kalimat subjeknya apa? Polisi. Kita pindahin ke sini. Coba kita sekarang baca lagi bareng-bareng. Polisi menangkap Malin karena polisi mencuri. Ya, logis enggak? Enggak logis. Karena ada ketidaksesuaian subjek ya. Jadi untuk kelogisan kalimat di dalam soal UTBK nanti teman-teman bisa identifikasi dari anak kalimatnya juga. Apakah subjeknya sesuai atau enggak gitu ya. Baik, yang berikutnya. Ya ini perbaikannya ya. Malin ditangkap polisi karena mencuri. Itu ya perbaikannya. Jadi subjek di sininya kan jadi Malin ya. Nah, Malin ditangkap polisi karena Malin mencuri. Kalau gitu jadi efektif ya. Baik, yang berikutnya kalimat efektif juga harus sejajar. Sejajar di mana nih maksudnya? Yaitu kalau ada bentuk perincian ya. Nah, yang dimaksud dengan sejajar itu adalah kelas katanya sama. Kelas kata, teman-teman masih ingat ya? Ada subjek, ada nomina, ada verba, adjektiva, dan lain sebagainya. Nah itu harus sejajar. Kalau nomina, nomina semua. Kalau verba, verba semua. Yang berikutnya tidak selalu berimbuhan sama gitu ya. Kita ambil contoh. Ini ya. Mereka dilarang mengobrol, menyontek, dan tidur. Mengobrol, ini kelas kata apa? Verba, betul ya. Menyontek, verba, oke. Dan tidur.
Tidur apa? Verba juga ya. Oke, ini tiga-tiganya berkelas kata sama, tapi ada yang berimbuhan, ada yang tidak. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kelas katanya sama ya, berarti ini efektif gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah ini, bentuk perinciannya adalah ini ya. Jika saya memiliki waktu luang, saya akan membaca buku, menonton film, dan pencucian pakaian. Oke, ngerasa aneh ya? Kita bacanya aja nggak enakan gitu kalau kata orang Sunda ya. Oke, nah emang kenapa kalau secara struktur ini dilihat membaca itu kelas kata verba. Menonton ini verba juga. Pencucian, ini kelas kata apa pencucian? Yang berawalan pe berakhiran an. Nomina, betul banget ya. Oke, nah berarti ini tidak sejajar karena yang lainnya verba ada satu nomina. Gimana perbaikannya? Kita ganti pencuciannya dengan apa? Iya, betul sekali, dengan mencuci. Oke, sip. Nah kalau kayak gini jadi efektif ya. Baik, yang berikutnya adalah hemat. Udah tahu ya, tadi di bagian pemanasan juga udah sedikit diinformasikan gitu. Oke, jadi dimaksud dengan hemat adalah tidak menggunakan kata, frasa atau bentuk lain yang tidak perlu atau yang bermakna sama dalam satu kalimat. Seperti tadi ada agar dan supaya gitu ya. Nah di sini kakak punya contoh lain. Oke. Bagian mana yang tidak efektif ini teman-teman? Iya, para siswa, siswi. Emang kenapa? Para ini udah bermakna banyak ya. Siswa-siswi juga sudah bermakna banyak. Jadi kita hilangkan salah satunya saja. Kalau mau pakai para, ya hilangkan kata siswinya. Ya, atau kalau mau pakai siswa-siswi hilangkan paranya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, kita juga bisa, oh ini ya. Ini ya, udah ya teman-teman. Oke, yang terakhir syarat sebuah kalimat dikatakan efektif itu kalau cermat ya. Cermat di sini artinya tidak menimbulkan makna ganda. Jadi maknanya tuh harus lugas, tunggal, satu, nggak bikin bingung ya. Nah ini yang tadi kakak sebut di awal, kalian pernah nggak sih baca sebuah tulisan atau artikel gitu ya, yang kalimatnya tuh nggak bisa dipahami. Ini bisa jadi karena menimbulkan makna ganda seperti itu ya. Oke, contohnya ini, rumah lurah yang baru harganya mahal. Sekilas mungkin terasa biasa saja ya, aman-aman aja. Tapi teman-teman kalau kita lihat lagi lebih jauh, ada juga yang berpendapat ini tuh yang barunya tuh rumah. Oh enggak, ini yang barunya tuh lurah. Ya, jadi di sini bisa menimbulkan dua makna. Oke, nah maka perbaikannya kita bisa ubah kalimatnya ya dengan cara seperti ini. Yang pertama, rumah yang baru dibeli lurah, harganya mahal. Atau yang kedua, rumah milik lurah yang baru, harganya mahal. Untuk kalimat yang pertama, ini yang barunya itu adalah rumah. Sedangkan kalimat yang kedua, yang barunya adalah lurah. Ya, teman-teman lihat di sini, rumah yang baru dibeli lurah. Ini ya, rumah yang baru. Yang kedua, rumah milik lurah yang baru. Nah ini. Nah gitu ya. Jadi yang pertama barunya itu untuk rumah. Yang kedua barunya itu untuk lurah. Gitu ya perbaikannya. Jadi sebuah kalimat itu harus efektif dengan memperhatikan 5 syarat yang tadi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh aman nih, siap kuis berarti ya? Oke, siap ya. Baik teman-teman, kalau gitu mari kita cek pemahaman ya, apakah kalian udah beneran paham atau jangan-jangan cuman malu bertanya ya. Oke, nah oke, boleh teman-teman semua baca pertanyaannya dan pilih jawabannya ya, iya atau tidak. 1 menit ya. Oke, cukup, mari sekarang kita voting ya. Yang memilih A, boleh angkat tangan? Cung yang milih A, 2.000 orang, oke banyak banget ya. Yang milih B, waduh 3 juta orang, terima kasih ya. Oke, jawaban yang benar untuk soal ini adalah, iya betul ya, jawabannya adalah tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ada yang mau menjelaskan kenapa? Karena ada kata dalam, betul banget ya.
Oke, teman-teman lihat, tadi kita udah bahas ya, syarat kalimat efektif itu yang paling utama adalah strukturnya lengkap. Artinya ada subjeknya, ada predikatnya. Kita lihat di sini, dalam perjalanan ini sangat menyenangkan karena saya berkunjung ke tempat baru. Ini curhat sebenarnya ya. Oke, teman-teman lihat ini pemenggalannya di sini ya, setelah kata ini. Kemudian sangat menyenangkan karena dan seterusnya itu satu unsur. Kita lihat bagian yang pertama, ini didahului oleh apa namanya kata dalam itu? Ayo udah belajar kelas kata sebelumnya apa namanya? Preposisi, betul sekali, atau kata depan ya. Nah teman-teman masih ingat ya, unsur kalimat yang didahului oleh preposisi itu adalah unsur keterangan ya, berarti ini adalah keterangan. Oke, kemudian sangat menyenangkan. Di sini ada verba ya. Kakak pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, verba itu dia sangat berpotensi menjadi predikat ya. Berarti ini adalah predikat. Oke, terus karena saya berkunjung, nah ini adalah konjungsi ya. Teman-teman masih ingat tentunya ini adalah konjungsi. Oke, unsur yang didahului konjungsi apa? Keterangan, betul sekali ya. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman. Ada unsur keterangan, predikat, lalu keterangan lagi. Unsur mana yang gak ada? Subjek ya. Malah unsur wajibnya yang tidak ada. Cara perbaikannya gimana? Iya, dalamnya dibuang, dihilangkan ya. Oke, betul sekali. Kalau dalamnya dihilangkan, yang awalnya ini keterangan, ini akan berubah menjadi subjek. Dengan demikian maka kalimatnya menjadi efektif gitu ya. Oke, satu soal lagi, siap? Siap ya? Oke. Ayo, nah. Boleh teman-teman dianalisis dulu? Udah ya? Oke, sip. Sekarang kita voting lagi nih. Apakah kalimat di atas efektif yang memilih jawaban A? Boleh angkat tangan? Yang memilih A? Oke, 5.000 orang. Yang memilih B? Oke, 5 juta orang ya, lebih banyak lagi yang B nih. Oke, jawaban yang tepat adalah oke, sebentar ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepatnya adalah A ya. Oke, kalau yang tadi B benar, sekarang yang benarnya yang A. Kenapa benar? Kita analisis nih teman-teman. Kita analisis dulu aja subjeknya ada enggak, predikatnya ada enggak ya. Kita cek dalam pidatonya ini karena didahului oleh preposisi berarti unsur apa? Keterangan, betul sekali. Kemudian ia menyatakan bahwa. Nah, di sini ada pronomina ia ya, ini adalah subjeknya. Kemudian menyatakan, ini menjelaskan ianya ngapain. Ya, berarti ini adalah predikatnya, bahwa ia dan seterusnya ini adalah unsur objek. Kenapa objek? Kita lihat predikatnya. Kalau predikatnya berawalan me dan me-nya bisa dipasifkan, berarti unsur setelahnya adalah objek. Kita lihat menyatakan bisa dipasifkan jadi dinyatakan. Bisa ya? Oke, berarti ini adalah objek gitu ya. Berarti kalimatnya sudah efektif. Oh maaf, S-nya belum tertulis. Oke, sudah efektif karena subjek predikatnya sudah ada. Oke, sip teman-teman. Berarti sudah paham ya, nanti kita latihan lagi. Sekarang coba kita review lagi, tadi udah belajar apa aja? Kalimat efektif ya, oke, bahwa kalimat efektif itu kalau kalimatnya punya struktur yang lengkap, kemudian juga kalimatnya logis, sejajar dalam bentuk perincian, kemudian hemat alias tidak menggunakan kata yang bersinonim dalam satu kalimat, dan yang terakhir adalah cermat alias tidak ambigu. Oke teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kalau ketemu kakak tanyain aja ya. Oke, mari kita tutup dengan membaca doa dulu ya teman-teman, berdoa di dalam hati dipersilahkan. Amin, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita telah selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, tetap jaga semangat. Soal UTBK itu pasti bisa kalian kerjakan kalau kalian memang belajar. Ya, oke kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Kak Yuli Sugiyarti Karomah atas penyampaian materi yang begitu komunikatif dan atraktif.
Kak Yuli, dipersilahkan untuk dapat berdiri. Sudah belajar tadi, sekilas ya. Baik, silakan Kak Yuli. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke review kepada Kak Yuli yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Wilki Rifyanki, MPD, dan juga Bapak Ahmad Romdoni, SPD. Masing-masing sekitar 5 menit ya Pak, dan penilaian Dewan Juri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lega ya Kak Yuli ya. Saya panggilnya juga Kak ya, Kak Yuli. Sudah lega ya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya akan memberikan review sekaligus masukan untuk Kak Yuli. Ini bukan penilaian untuk menjustifikasi bukan ya, tapi kita berbagi Kak Yuli. Nah, saya akan memberikan review, ada 2 sisi positif dan negatif tentu saja. Mau positif dulu atau mau negatif dulu Kak Yuli? Boleh negatifnya dulu. Oh, negatifnya dulu ya, baik. Baik, sebetulnya kalau untuk masalah pedagogi, Kak Yuli ini sudah bagus. Hanya saya memberikan masukan saja, karena kita latar belakangnya adalah bahasa Indonesia, jadi apalagi Kak Yuli sudah menjelaskannya perihal kalimat efektif ya. Oke, baik. Sebetulnya untuk masalah materi sudah sangat detail, hanya dalam penyampaian materinya, apalagi penggunaan bahasa begitu ya, ada beberapa yang saya garis bawahi karena agak mengganggu begitu Kak Yuli, karena materinya adalah kalimat efektif, tapi untuk pengaplikasiannya masih banyak digunakan. Salah satunya saya sudah menulis, mohon maaf ya. Yang pertama ini teman-teman sekalian, menurut Kak Yuli efektif tidak? Iya, tidak. Oke ya, itu yang pertama ya, jadi diingat teman-teman sekalian. Kemudian adik-adik sekalian juga begitu ya, itu. Selanjutnya Kak Yuli, karena kita walaupun berperan sebagai guru bahasa Indonesia begitu ya, dan ini akan berhadapan dengan anak didik SMP dan SMA, tidak ada salahnya meminimalkan kata-kata yang tidak baku. Saya tulis lagi, contohnya misalnya nggak enaken, boleh, tidak apa-apa. Tapi karena di sini semua hal yang dilakukan Kak Yuli termasuk bahasanya dinilai, artinya seharusnya menghindari hal tersebut begitu. Betul banget. Nah, itu kan banget merupakan hal yang tidak sebaiknya dihindari begitu. Ada lagi ngapain? Menurut Kak Yuli ngapain efektif tidak? Tidak. Tidak ya, oke baik, itu saja sih sebetulnya. Nah, hanya sedikit pada penggunaan atau pengaplikasian bahasa ketika Kak Yuli menjelaskan itu. Nah sekarang inilah yang sebetulnya lebih banyak sisi positif daripada negatifnya. Karena sisi negatifnya sudah saya jelaskan atau sudah saya ulas untuk Kak Yuli, sekarang sisi positifnya. Nah Kak Yuli mungkin para dewan juri ataupun penonton di sini menganggap bahwa mungkin cara mengajar Kak Yuli terlalu cepat. Tapi kalau menurut saya, karena saya juga tipenya berbicaranya cepat Kak Yuli, begitu ya. Jadi justru untuk guru bahasa, terutama bahasa Indonesia, dengan kemampuan mengajar Kak Yuli yang begitu cepat tetapi jelas, itu yang menjadi poin penting Kak Yuli mengapa bisa ada di sini, gitu ya. Jadi cepat bisa, tetapi harus jelas dan intonasinya juga jelas ya. Itu yang pertama. Jadi walaupun cepat, Kak Yuli itu sudah memperlihatkan bagaimana menjadi seorang pengajar, saya garis bawahi, bimbel. Justru itulah ketika cepat dan semangat itu menjadi poin penting untuk Kak Yuli. Interaksinya bagus begitu ya. Dengan Kak Yuli berinteraksi dan menganggap dewan juri dan menganggap penonton ini sebagai siswa, itu menjadikan Kak Yuli terlihat sangat percaya diri. Begitu, jadi tidak, aduh saya malu, khawatirnya nanti disebutnya bapak-bapak, tidak. Ketika micro teaching, anggaplah bahwa orang yang di depan Kak Yuli, walaupun penilai, walaupun pengajar, itu adalah siswa. Sehingga ketika berinteraksi, Kak Yuli sangat loose begitu, saat menyampaikan materi. Berikutnya, ceria, dan pada akhirnya saya simpulkan percaya diri Kak Yuli bagus saat micro teaching di sini. Berikutnya, Kak Yuli saya tambahkan, tadi memang ketika cek pemahaman hanya iya atau tidak. Kalau menurut saya lebih bagus sekali ketika betul bisa cek pemahaman. Hanya ketika Kak Yuli memasukkan satu di antara soal UTBK itu akan lebih bagus. Jadi bagaimana Kak Yuli membuat solusi atau
menjelaskan analisis soal itu dengan gaya Kak Yuli, dan apalagi misalnya ini ciri khas Kak Yuli dalam menjawab soal di UTBK itu. Yang berikutnya, nah ini pembahasan Kak Yuli sangat detail. Kalau saya melihat unsur-unsur dan penganalisisan dari kalimat efektif itu sudah benar, begitu ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang meleset. Dan satu lagi ini adalah semua yang disampaikan Kak Yuli sangat detail dan menyeluruh, berkaitan dengan materi-materi kalimat efektif dan dapat membantu siswa untuk untuk mendapatkan materi dari kalimat efektif yang ada di UTBK. Jadi semua materi yang ada di UTBK itu tersampaikan dengan baik. Itu saja, saya acungkan jempol untuk Kak Yuli, tetap semangat untuk mengajar bahasa Indonesia di lembaganya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Giliran saya? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kami bisa menjadi bagian dari murid Kak Yuli pada siang hari ini. Karena bila memosisikan diri sebagai siswa, saya dapatkan guru yang belum mulai pembelajaran pun sudah mengajak saya sebagai siswa untuk tertarik, untuk bersemangat ikut kegiatan pembelajarannya. Dengan sorot mata Kak Yuli yang bersemangat Kak, terus dengan senyum yang terus dikembangkan selama pembelajaran. Dan itu sesuatu yang mahal ya, karena beberapa kali saya menghadiri kegiatan Tasmil Co-Teaching, itu senyum pun enggak gitu Kak Yuli. Tapi tadi saya nyaman banget belajar dengan Kak Yuli ya, karena sosok guru yang nyaman untuk diikuti kegiatan pembelajarannya, terus juga interaktif. Jadi saya merasa sering diajak untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dan itu sesuatu yang mahal juga, karena keberadaan siswa ketika dia dilibatkan dalam pembelajaran, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan motivasi belajar yang bersangkutan. Namun ya enaknya jadi penilai juri itu kan bisa melihat apa yang harus ditingkatkan. Jadi tolong posisikan saya sebagai komentator sepak bola gitu Teh Yuli. Jadi bisanya komentar doang begitu ya. Kalau saya di depan mungkin ya nggak seluas Teh Yuli. Satu hal yang sangat penting untuk bidang studi kita Mbak Yuli, dan ini saya dapatkan ketika mengajar di Bintang Pelajar sendiri, di sekolah tempat lembaga kami bekerja sama dengannya. Terus juga alhamdulillah 2 tahun pernah juga dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran pendampingan di Bukit Tinggi. Satu poin utama adalah terkait dengan ketertarikan mereka terhadap bidang studi kita. Nah, yang saya dapatkan selama pembelajaran Kak Yuli tadi itu belum muncul begitu. Bagaimana caranya kita sebagai guru bahasa Indonesia itu memantik terlebih dahulu keinginan, ketertarikan, motivasi mereka untuk mau belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena bagi sebagian siswa, bahasa Indonesia itu bukanlah sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Namun mereka lupa bahwa hampir 50% SNBT kita itu skornya itu berada pada bidang studi kita. Nah kalau di awal tadi Teh Yuli dan kita semua guru bahasa Indonesia menyentuh titik itu, jadi menyadarkan adik-adik bahwa betapa pentingnya penguasaan materi bahasa Indonesia, itu akan insya Allah menyempurnakan kegiatan pembelajaran kita. Mungkin demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wilki Risyanfi MPD dan juga Bapak Ahmad Romdoni SPD atas masukan dan penilaiannya terhadap Kak Yuli. Kak Yuli masukannya luar biasa dari beliau-beliau, yang mudah-mudahan Kak Yuli bisa dapat semakin bertumbuh dan berkembang lagi. Baik, pada Kak Yuli silahkan dapat kembali ke tempat semula.